Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Mekatronika Manakara. Di kesempatan kita ini kita akan belajar bagaimana cara merancang, menggambar rangkaian PCB adjustable DC power supply dengan tegangan output 1,5 sampai 30 volt dan arus listrik sebesar 1 sampai 5 ampere. Adapun aplikasi yang akan kita gunakan untuk menggambar adalah aplikasi Eagle 9.6.2. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita buka aplikasi Eagle. Oke, kemudian kita buat project baru, file, new project. Kita beri nama project adjustable power supply 1,5 sampai 30 volt DC dan 1 sampai 5 ampere. Kemudian kita klik kanan, new schematic. Nah, di sini kita gambar skematik rangkaian adjustable. Yang pertama kita pilih komponen library. Kita ambil add part. Oke, ini adalah daftar library yang akan kita ambil. Yang pertama RAM. Kita pilih yang DIN A4 landscape. Nah, ini tampilannya. Oke, kemudian kita letakkan di titik koordinat 0,0 yang ada pada layar. Ya, jadi gambar rangkaian dari adjustable DC power supply nantinya kita gambar di area frame yang kita sediakan ini. Kemudian kita butuh komponen yang pertama, yaitu konektor. Kita gunakan konektor PTR 500 3 pin. Kita ambil AK 500 strip 3. Ini adalah gambar skematiknya dan ini adalah footprintnya. Kita ambil yang 3 poin. Oke, kemudian kita letakkan di sebelah kiri. Kemudian kita tambahkan komponen selanjutnya. Kita ambil dioda. Dioda yang kita gunakan adalah dioda 5 ampere. Ini kita lihat datanya. Diameternya adalah 5,6 dengan grid sekitar 15,24 mm. Di sini grid adalah jarak antara kaki komponen anoda dengan katoda. Kemudian untuk diameternya adalah besar bodi dari komponen dioda. Ini 6,35, sedangkan ini 5,6 dengan grid 15,24 mm. Kita pilih yang ini. Kita
gunakan 2 buah dioda. Jadi kita gunakan prinsip penyearah penuh. Setelah dioda, kita ambil lagi komponen kapasitor, elko, sebagai filter. Kita cari di library RCL. Ini Cepolus. Oke. Ini diameternya 1,8, sedangkan ini diameternya 2 cm ya. 2 cm. Jadi kita pilih yang diameter 13 mm. Oke, kita letakkan sesudah dioda. Kemudian kita pilih kembali kapasitor jenis nonpolar. Ini kita ambil yang grade-nya 5 mm. Yes, untuk outline-nya ini 2,5 kali 7,5. Artinya untuk lebar yang tingginya ini adalah 2,5 mm, sedangkan lebarnya ini adalah 7,5 mm. Kita pilih yang ini, klik OK, kemudian kita letakkan samping C1 elko. Nah, setelah kapasitor, kemudian kita ambil library LM317. LM317. Kita coba di P-regulator. Ini LM317. Ada 2 buah model footprintnya untuk LM317. Kita lihat yang di atas. Ini sama ya. Nah, ini. Ada TL dengan ada L. Ada TL dan ada TS untuk versi library-nya. Kita gunakan yang ini karena kita letakkan pada posisi berdiri. Sedangkan jika LM317 yang footprint seperti ini berarti peletakannya adalah posisi tidur atau nempel pada papan PCB. Kita pilih yang footprint yang model seperti ini. Klik OK, kemudian kita letakkan sesudah kapasitor. Selanjutnya kita pilih resistor. Kita masuk di library RCL kembali. Kemudian kita pilih RUS. Kita pilih resistor yang setengah watt, 0,5 watt. Ini footprintnya dengan gridnya sekitar 1 cm. Ya. Jika ini sekitar 1/4 watt, kita gunakan yang setengah watt. Oke, kita letakkan pada di bawah dari LM317. Kemudian kita pilih potensiometer. Potensiometer. Ini potensiometer. Kita klik OK. Kemudian kita letakkan di pin adjustable nantinya. Selanjutnya kita copy ini C2, kita letakkan di sini.
Ini potensiometer pertama ini digunanya untuk mengatur tegangan output. Kemudian kita copy kembali, kita letakkan di sini. Ini berfungsi sebagai pengatur arus yang keluar. Oke, selanjutnya kita tambahkan transistor. Kita pilih transistor NPN dengan tipe BD139. Nah, ini footprintnya. Kita klik OK. Kemudian kita letakkan di samping dari potensiometer. Kemudian kita tambahkan lagi transistor 2N3055. Kita cari di library transistor power. Kita buka 2N3055. Ini yang model transistor topi atau jengkol ya istilahnya. Kita coba yang versi seperti ini. Kita pilih yang berdiri. Kemudian kita klik OK. Kita letakkan di sini. Kita pasang 2 buah transistor 2N3055. Selanjutnya kita tambahkan resistor. Resistor power. Ini 5 watt. Kita cari yang 5 watt. Oke. Ini banyak macamnya ya. Kita cari dulu yang sesuai. Oke, kita pilih yang ini saja. Klik OK. Kita letakkan di bawah dari transistor. Selanjutnya kita tambahkan library dari konektor. Konektor output. Kita tetap gunakan konektor PTR 500. 2 pin AK 500. Oke, kemudian kita letakkan di sini. Kita coba beri indikator ya. Untuk lampu indikator. Klik copy, kita tambahkan di sini. Kemudian kita tambahkan LED. Kita pilih LED. Kita pilih LED yang 5 mm. Oke. Kita letakkan di sini. Setelah kita keluarkan semua komponen, langkah selanjutnya adalah kita hubungkan kaki-kaki komponen. Oke, langkah untuk menghubungkan kaki-kaki komponen, kita pilih tool net. Kemudian kita klik
kaki-kaki komponen kita hubungkan. Ini konektor input kita masukkan di dioda 1. Kemudian ini untuk konektor yang kedua kita hubungkan ke anoda dioda 2. Kemudian kita hubungkan ke regulator LM317. Ini positifnya kita sambung dengan resistor. Output dari dioda 2, terminal katodanya kita gabung ke katoda dari dioda 1. Ini output ke resistor ke LED ya. Kemudian pin adjustable kita hubungkan ke potensiometer. Kaki 2 dengan 3-nya kita jadikan 1. Kemudian ini resistor kita hubungkan ke terminal adjustable. Kemudian kita hubungkan ke output dari LM317. Kita beri filter. Nah, output dari LM317 ini kita hubungkan ke BD139 kaki kolektor. Kemudian ini potensiometer. Kita pin yang kedua kita hubungkan ke terminal basis. Dan kaki nomor 1 ini kita hubungkan ke terminal emitor BD139. Kemudian kita hubungkan kembali ke basis dari Q2 dari TIP 3055. Basis dari transistor kedua kita hubungkan sambungan kepada basis transistor Q2. Untuk kolektor sama kita paralel, kita hubungkan ke input. Nah, input dari LM317. Oke, kita sambungkan. Ini output dari emitor Q2 dengan Q1. Kita masukkan masing-masing resistor. Ini resistor power R4 dengan R5, 5 watt ya. Kemudian keluarannya kita paralel. Kita hubungkan ke terminal output. Nah, ini positif. Kemudian negatifnya ini dari CT trafo kita hubungkan ke masing-masing terminal negatif. Pertama kapasitor, kemudian kita hubungkan ke lampu LED katodanya, kemudian kita hubungkan ke potensiometer dan kita hubungkan ke kapasitor C3. Terakhir kita hubungkan ke terminal output X2. Oke, kita coba rapikan. Kita simpan. Kita beri nama rangkaian adjustable power supply 1,5 sampai 30 volt. Kita klik save. Oke. Nah, di sini untuk selanjutnya kita beri nilai dari setiap komponen. Caranya kita pilih
tool value. Kemudian kita klik di sini C1, kita input nilainya 2200 mikrofarad. Ini kita beri 100 nanofarad. Resistornya di sini ya kita, karena tegangannya ini kita gunakan sebesar berapa? 2K2. Kemudian ini IC-nya LM317. LM potentiometer yang kita gunakan yang pertama itu adalah 10K. Yang kedua, mana yang kedua? Ini 10K juga. Kemudian resistor R1 pada adjustable ini kita gunakan 220 ohm. Untuk C3-nya ya kita gunakan 100 nanofarad. Kemudian ini BD139 sudah ada. Kita tinggal dekatkan. Kemudian untuk R4 dan R5 nah, kita gunakan resistor power value ya. Value-nya itu 0,25 ohm. Ini juga 0,25 ohm. Jika kita memberi label bisa. Ini output. Ini kita beri label juga. Kita berubah namanya. Ini GND, ground atau negatif ya. Ini adalah output positif. Output positif. Oke. Kita klik save. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai untuk pemberian nilai pada setiap komponen. Oke, selanjutnya kita coba tambahkan logo. Nah ini. Logo Mechatronica Manakarta. Oke, selanjutnya kita desain rangkaian PCB. Kita pilih generate atau switch to board pada toolbar yang ada. Kita klik kiri, kemudian kita pilih yes. Oke, ini adalah tampilan dari desain layout PCB. Di sini area yang akan kita gambar jalur rangkaian. Langkah pertama, kita atur terlebih dahulu ukuran PCB yang akan kita gunakan. Kita pilih view grid. Nah, kemudian kita centang displaynya on. Ini satuannya kita permudah, kita pilih milimeter. Kemudian kita beri nilai 10 mm. Kita klik OK. Nah, pada layar di sini terlihat kotak-kotak kecil di mana nilainya setiap kotak itu adalah 10 mm atau 1 cm. Nah, untuk menentukan dimensi ukuran PCB,
kita bisa atur, kita pilih move, kemudian kita geser ukurannya. Contoh kita buat ukuran PCB itu adalah tingginya ini adalah 6 kotak atau 6 cm. Sedangkan untuk lebarnya ini kita bisa pilih custom ya. Misalnya kita buat umpamanya 10 cm, tinggal digeser di sini di pojok di sini ada tertera nilainya. Di sini adalah 100, berarti menandakan itu adalah 10 cm. Setelah pengaturan dimensi PCB, kemudian kita atur tata letak lubang baut dudukan PCB atau spacer. Untuk mempermudah, grid kita rubah ke 5 mm. Kemudian kita gunakan tool via. Nah, di sini diameternya bisa kita beri 4 mm dengan drill sebesar 3 mm. Kemudian kita letakkan pada setiap pojok dari PCB. Oke. Kemudian stop. Nah, setelah penempatan lubang dari dudukan baut spacer, kemudian kita masukkan komponen di area PCB. Namun sebelum kita masukkan, kita rubah dulu gridnya. Kita pilih default, kemudian kita pilih centangnya kembali on. Kita klik OK. Jadi gridnya ini berubah menjadi per kotak itu nilainya adalah 50 mil. 50 mil itu sekitar 1,27 mm. Nah, setelah gridnya kita rubah, baru kita atur posisi komponen, kita masukkan di area PCB. Kita mulai. Oke, dalam penempatan label-label diusahakan jangan berimpit dan bertumpuk pada gambar dari footprint komponen lainnya. Oke. Jadi penempatan transistor ini
bagian sisi belakangnya ini kita hadapkan keluar dengan tujuan bahwa heatsink atau pendingin nanti kita letakkan di bagian belakang. Setelah penempatan komponen telah selesai, selanjutnya kita menghubungkan jalur kaki-kaki PCB. Karena ini adalah rangkaian power supply, jadi kita usahakan jalurnya itu agak lebar ya, agak lebar. Cara menghubungkannya kita pilih rod airwise. Cara menghubungkannya kita pilih tool rod. Kemudian kita pilih layarnya ini nomor 16 bottom. Untuk lebarnya kita lihat dulu masih 6 lebarnya, kita pilih 50 mil. 50 mil. Coba kita pilih dulu 50 mil. Oke. Untuk output pertama ke kapasitor. Oke, ini kapasitor input ya. Untuk output di sini kita tidak tambahkan lagi kapasitor. Namun jika kita ingin menambahkan lagi kapasitor sebagai filter, kita kembali lagi ke skematik. Nah, ini mungkin bagusnya kalau kita tambahkan coba kapasitor untuk filter. Kita tambahkan dulu. Kita masuk di RCL. Ini yang 1 cm. Oke, pakai yang ini saja. C Polus 10,5. Kita letakkan pada output. Nah, kemudian kita copy yang filter untuk 100 nano. Kemudian kita sambungkan kembali. Ini untuk positif dan ini untuk negatifnya. Oke, untuk value-nya ini gunakan saja yang 1000 mikrofarad. Oke, kita save. Setelah kita tambahkan untuk kapasitor filter pada terminal output, sedangkan ini gunanya untuk sebagai filter output dari dioda. Kita masuk kembali ke layout, kemudian kita pindahkan kapasitor pada bagian output. Oke, kita atur kembali ya. Ini kita coba geser. Oke, kita lihat. Oke, sudah. Kita lanjutkan untuk menghubungkannya jalur dari filter, kita hubungkan ke transistor LM317. Oke. Kemudian dari LM317
kita hubungkan ke terminal kolektor pada TIP. Oke, ini resistor, sekalian kita hubungkan. Berarti ini resistor ke sini. Nah, kita bisa rubah ini. Kita taruh sini karena di sini ada kapasitor. Kita hubungkan. Itu hapus. Oke. Kemudian kita hubungkan resistor ke kapasitor. Selanjutnya ini ground. Kita hubungkan. Kemudian ini adalah ground ke sini ya. Ini potensiometer. Oke, BD 139. Kemudian ini terminal basis, kita hubungkan ke pin 1. Oke, karena ini terdeteksi ada hole, lubang ya. Jadi dia tidak bisa lewat sini. Kita coba hubungkan terlebih dahulu saja. Nanti kita atur. Kemudian ini adalah grounding. Nah, kita lewat bawah saja. Oke. Ini ground. Oke, kita hapus ini dulu. Ini ground dekat sini. Ya. Ini output.
Kita lewatkan sini. Oke, yang belum itu ini kita carikan jalur dulu. Oke, kita gunakan metode jumper ya. Kita gunakan metode jumper. Oke, kita buat jumper. Ini kita beri nilai 68 coba. Kemudian kita buat jumper di sini. 68 atau 78. Oke, kita klik di bagian sini. Kemudian kita klik bagian sini. Kita spasi. Kemudian kita hubungkan ke bawah. Kemudian kita atur. Ini kita bisa geser kembali ya, kita atur. Kemudian ini kita bisa geser juga seperti ini. Oke, ini untuk D1, ini untuk label D2, C3 kita letakkan di sini. Satu. Kita lihat. Nah, ini bisa kita atur. Kita klik save. Oke, untuk jalur yang sudah kita perbaiki, yang kita sudah atur, kita cek coba adakah jalur yang masih bermasalah. Klik DRC, kemudian kita pilih menu cek. Nah, di sini ada error 1. Ada yang belum tersambung. Kita coba sambungnya. Oke, di sini errornya sudah hilang, yang bertumpuk. Ini ada yang bertumpuk ini. Kita bisa hapus. Oke. Jadi error sudah tidak ada. Kita klik save. Setelah pengaturan jalur, kemudian kita coba buat poligon. Cara membuat poligon untuk mempermudah, kita gridnya kita setting kembali ke 10 mm.
Oke, kemudian kita pilih tool polygon ini. Kemudian kita pilih umpamanya yang berbentuk jaring-jaring. Isolasinya kita buat 1 mm. Spasinya 1,27. Oke, cukup settingannya untuk membuat poligon. Kita buat. Kita bisa gabung ke ground dengan cara mengetik GND. Kita klik OK. Kemudian kita lihat hasil poligonnya. Klik tool redness. Nah, seperti ini. Jadi, ini adalah bentuk poligon. Ini tadi kita buat jaring-jaring, tapi tidak berubah ya. Atau terlalu besar ya. Ini terlalu besar kelihatannya. Oh iya, width lebarnya yang terlalu besar ini. Sudah benar tadi, ini kita buat saja 0,5 mm. Oke. Nah, poligonnya berbentuk jala-jala. Dan poligon ini sudah terhubung ke ground. Oke, ground. Oke, manufaktur. Kita lihat tampak bawahnya. Tampak bawahnya. Nah, modelnya seperti ini. Ini masih bisa kita edit jika kita mau mengedit tata letaknya maupun jalurnya. Oke, kita bisa save. Untuk selanjutnya, ini belum ada label positif dan negatifnya. Ini kita bisa beri label terlebih dahulu. Kita kembalikan dulu ke default. Ini cara poligonnya agar tidak mengganggu terlebih dahulu bisa kita akali seperti ini. Oke. Kemudian kita beri label terlebih dahulu. Kita gunakan teks name. Maaf, kita gunakan teks. Kita beri input AC. Tiga 30 volt ya. Input AC. Oh, input AC 30 volt. Nah, layernya di sini kita pilih T+. Kita letakkan di input AC saja ya. Input AC. Sini ya. Ini kita pilih vektor, jenis fontnya. Ini rasionya 15. Ini size-nya bisa naik 86. Kita letakkan sini. Kemudian escape, output, adjustable. Kita letakkan di sini. Nah, ini logonya kita geser. Nah, ini kita berikan positif dengan negatifnya. Positif, ini positif di sini, negatif di sini. Kita bisa buat ya, line di sini adalah T+. Kita bisa buat seperti ini.
50 kita kurangi ya, 32. Nah, ini negatifnya. Oke, kita lihat. Oke, ini positif, ini negatifnya. Sedangkan untuk bagian sini, ini adalah CT. Kita buat teks CT. Kita letakkan di sini. Di sini kita buat 30 AC. Yang dari trafo ya, 30 AC. Oke, ini 30 AC, sedangkan ini pin CT-nya. Ini input AC, ini output. Kemudian ini bisa kita beri label juga. Ini P adjustable voltage. Ini kita buat 70 ADC. Ini buat arus current. Ini untuk ADC-nya. Kita klik save. Oke, kita lihat ya tampilannya. Oke. Jadi ini adalah tanpa atas ya, setelah kita beri label. Oke, kita tekan kembali poligonnya. Nah, setelah proses desain dari rangkaian PCB, nah, kita lakukan proses print out ya, atau kita buat dokumennya dalam bentuk print PDF. Sebelum dilakukan proses print PDF, yang kita lakukan adalah setting terlebih dahulu bagian layer settingnya. Yang kita aktifkan itu yang pertama adalah tanpa atas ya, top, kemudian path-nya karena kita sablon ya, dimensi, T+, T9 sama T-value. Ini tanpa atas yang akan kita print, kemudian kita lakukan proses penyablonan. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita pilih file print. Kita pilih portrait. Kemudian jenis printernya karena kita mau buat jadi PDF, ya ini print PDF. Jika kita ingin menggunakan printer Epson, contohnya ini ya kita pilih jenis printernya. Kemudian karena kita ingin sablon, berarti mirror kita centang black dan solid. Kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat hasil dari filenya. Ini dalam bentuk PDF. Oke. Oke, ini tampilan dalam bentuk PDF hasil printout kita tadi. Ini bisa kita print langsung menggunakan mesin printer. Selanjutnya kita print tanpa bagian atas, maaf, bagian bawah. Kita atur dulu bagian bawah jalurnya.
kemudian pad dengan piasnya, kemudian dimensi, cukup ya, cukup ini saja, kemudian klik OK. Kemudian kita print. Ya, karena bagian bawah itu sudah termirror, jadi centangnya kita hilangkan. Di sini kita pilih, kita beri nama button. Kita pilih save, kemudian kita klik OK. Kita lihat hasilnya. Ini filenya. Nah, ini adalah print bagian bawah bottom ya. Nah, cukup dua file ini yang kita print out menggunakan mesin printer, kemudian kita lakukan proses penyablonan. Oke, saya kira cukup penjelasan bagaimana proses mendesain rangkaian adjustable power supply dengan tegangan output 1,5 sampai 30 volt. Kemudian untuk output arusnya bisa diatur juga dengan besar sekitar 1 sampai 5 ampere. Jadi tergantung dari input trafo yang kita gunakan. Kita gunakan trafo jenis CT dengan ampere minimal adalah 5 ampere. Serta tegangan sekundernya itu kita bisa hubungkan ke output AC yang 30 volt. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Untuk file dan dokumennya insya Allah akan saya berikan pada link deskripsi. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.